العلا فتراه طيرا بالعزيمة جاء وتاج السماء جلالا فأزمن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aziza Yasmin Azalwa dengan NIM 240410606117. Saya dari kelas PGMI 4. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah PKN MI atau SD, yaitu tugasnya memaparkan materi kelompok 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan materi dari kelompok 8 terlebih dahulu. Nah, materi dari kelompok 8 dengan judulnya yaitu identitas kepada keluarga dan teman, termasuk dalamnya itu adalah budaya, suku, bahasa, agama, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, pertama itu kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari identitas. Nah, identitas itu adalah ciri khas yang membedakan seseorang itu dengan orang lain. Nah, identitas itu terbentuk dari pengalaman dan lingkungan sosial seperti keluarga dan sekolah, juga masyarakat. Nah, identitas ini kalau di rumah itu dibentuk oleh keluarga. Pertama itu keluarga itu sangat berperan dalam membentuk identitas anak, terutama mengenai pola asuh. Nah, pertama itu ada budaya. Keluarga memperkenalkan bahasa daerah, makanan khas daerah, dan permainan maupun pakaian khas dari daerah keluarga tersebut. Kedua, dari suku. Suku adalah nilai dan tradisi yang diwariskan secara turun-menurun kepada anak dari orang tuanya. Ketiga itu bahasa. Penggunaan bahasa ibu dalam keluarga memperkuat identitas budaya di dalam keluarga tersebut. Keempat ada agama. Agama itu ada nilai dan praktik yang selalu dilakukan dalam keluarga secara bersama maupun secara individu. Mulai dari misalkan sholat berjamaah yang bisa membentuk karakter dan moral dari anak tersebut. Selanjutnya itu adalah identitas di sekolah. Nah, ini bisa didapat oleh teman, guru maupun orang-orang yang ada dalam sekolah. Nah, sekolah itu merupakan tempat anak belajar sosialisasi setelah dari keluarga yang akan membangun identitas melalui interaksi dengan teman, guru, staf sekolah maupun penjual yang ada di kantin. Nah, di dalam hal budaya, pendidikan yang beragam itu meningkatkan sikap peduli, toleransi, kerjasama. Nah, suku, dalam perihal suku, di sekolah itu memiliki beragam suku, apalagi anak-anak yang berasal dari berbagai daerah tentunya memiliki suku yang berbeda-beda. Nah, hal ini bisa meningkatkan sikap peduli dan saling belajar untuk menghargai suku orang lain pada anak. Ketiga itu ada bahasa. Siswa itu belajar menghormati berbagai bahasa daerah dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi utama dengan temannya yang memiliki bahasa ibu yang berbeda. Selanjutnya itu adalah agama. Nah, perbedaan agama di sekolah inilah yang akan mengajarkan pada anak saling menghormati, toleransi, dan tidak mengganggu ibadah satu sama lain. Selanjutnya itu adalah identitas dalam masyarakat. Nah, masyarakat itu adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dan memiliki kesamaan budaya dan nilai sosial. Nah, masyarakat ini adalah lingkungan yang lebih besar dari keluarga dan sekolah. Disinilah anak bisa memperkenalkan identitasnya secara lebih luas lagi. Nah, dalam hal budaya, setiap masyarakat tentunya memiliki ciri budaya yang unik seperti bahasa dan tradisi yang berbeda-beda. Kedua, suku. Suku itu ada kesadaran identitas suku itu muncul dari hubungan darah, juga dari bahasa, dari tradisi, dan adat istiadat. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa itu menjadi simbol identitas dan sarana mempertahankan adat dan budaya. Yang keempat itu adalah agama. Agama itu mendorong nilai norma dan ikatan sosial dalam masyarakat serta sebagai identitas sosial. Materi selanjutnya adalah materi dari kelompok 9 dengan judul makalah mereka, sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, karena Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan negara yang mencerminkan identitas dan karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Pada tahun 1950, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika ini secara resmi ditetapkan sebagai semboyan negara. Nah, makna berbeda tetapi tetap satu tidak berhenti pada arti harfiah semata. Di dalamnya tergantung dua unsur penting, yaitu keberagaman dan kesatuan yang harus dipahami secara seimbang. Nah, makna yang tersirat dalam Bhinneka Tunggal Ika ini, pertama, mengakui keberagaman sebagai realitas. Kedua, itu menegaskan pentingnya kesatuan. Ketiga, itu keseimbangan antara perbedaan dan kesatuan. Keempat, persatuan sebagai cita-cita kehidupan bersama. Dan yang terakhir itu adalah menjadi dasar etika sosial budaya. Nah, selanjutnya itu adalah sikap menghormati keberagaman budaya. Keragaman budaya itu merupakan langkah awal untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis. Sikap ini dapat diwujudkan melalui beberapa cara. Pertama itu menghargai perbedaan budaya, agama, bahasa, dan suku. Kedua itu belajar mengenal budaya lain agar meningkatkan toleransi. Ketiga itu menghormati tradisi dan adat tradisional daerah lain serta menjaga kesopanan saat berinteraksi dengan budaya lain tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah keberagaman budaya. Nah, menjaga keberagaman berarti melindungi dan melestarikan budaya agar tidak hilang. Upaya yang bisa dilakukan adalah pertama, melestarikan seni tradisional, musik, dan tarian daerah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara tanpa menghilangkan bahasa daerah. Ketiga, menanamkan pendidikan multikultural yang menanamkan sikap menghormati dan bertoleransi terhadap perbedaan sejak dini. Selanjutnya itu adalah melestarikan keberagaman budaya. Nah, pelestarian keberagaman budaya bertujuan agar ragam budaya tetap ada dan dilestarikan ke generasi. Pelestarian tersebut bisa dilakukan dengan pertama, mengintegrasikan nilai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari yang saling menjaga dan menghargai kerukunan. Kedua, mengadakan kegiatan seperti festival budaya dan pameran seni untuk mempromosikan keberagaman budaya agar lebih menarik dan tidak monoton. Ketiga, mendukung pelestarian warisan budaya yang berupa benda seperti rumah adat, alat musik tradisional, pakaian tradisional maupun tak benda seperti bahasa dan tradisi. Baiklah, materi selanjutnya adalah materi dari kelompok 10 dengan judul makalah mereka karakteristik lingkungan, rumah, dan sekolah sebagai bagian NKRI dan sikap menjaganya. Nah, materi pertama itu adalah karakteristik lingkungan rumah sebagai bagian dari NKRI. Nah, lingkungan rumah adalah segala sesuatu yang berada di sekitar tempat tinggal, termasuk bangunan, taman, dan lingkungan sosial di dalamnya, serta mencakup aspek fisik seperti kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Bagian dari NKRI, lingkungan keluarga ini mencakup beberapa aspek. Pertama itu kebersihan dan kesehatan untuk budaya hidup yang bersih. Kedua, kebersamaan dan gotong royong memperkuat solidaritas. Ketiga, pelestarian budaya lokal sebagai keragaman bangsa. Keempat, pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Kelima, tanggung jawab sosial sebagai wujud cinta tanah air. Selanjutnya adalah karakteristik lingkungan sekolah sebagai bagian dari NKRI. Nah, lingkungan belajar yang efektif merupakan lingkungan fisik dan sosial yang diupayakan untuk menggairahkan suasana pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, beberapa karakteristik dalam lingkungan sekolah itu meliputi pertama, melaksanakan kegiatan upacara bendera, kedua, melaksanakan ibadah berjamaah, ketiga, melaksanakan kegiatan gotong royong, keempat, pemilihan ketua kelas, kelima, mengadakan kegiatan pelatihan pramuka, keenam, melakukan kegiatan senam pagi, ketujuh, memperingati hari penting nasional. Selanjutnya itu sikap menjaga lingkungan rumah dan lingkungan sekolah sebagai bagian dari NKRI. Yang pertama itu sikap menjaga lingkungan sekolah.
Nah, lingkungan sekolah adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sekolah dan mempengaruhi proses belajar. Menjaga lingkungan sekolah bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, bisa dengan mengurangi penggunaan kertas, menggunakan transportasi ramah lingkungan, membawa bekal dan minuman dari rumah, mengadakan kampanye peduli lingkungan. Kelima, membuat kebijakan sekolah yang mendukung pelestarian lingkungan. Kedua, itu sikap menjaga lingkungan rumah. Nah, rumah itu ada tanggung jawab setiap anggota keluarga. Sikap peduli terhadap lingkungan dapat digunakan melalui tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam tanaman, menghemat penggunaan air dan listrik. Sebagai bagian dari NKRI, menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab nasional. Cara menjaganya adalah pertama, menjaga kelestarian sumber daya alam dengan tidak merusak hutan, sungai, dan laut. Kedua, menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, and recycle. Ketiga, itu berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Dan keempat, mengajak masyarakat dan keluarga untuk peduli dalam menjaga lingkungan sekitar. Kelima, mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan karena membuang sampah pada tempatnya. Ketujuh, menghemat penggunaan air dan listrik. Materi selanjutnya adalah materi dari kelompok 11 dengan judul materi mereka lingkungan tempat tinggal RT, RW, desa dan kelurahan, kecamatan sebagai bagian dari NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Dari materi yang pertama, lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu RT dan RW. Nah, RT atau RW ini adalah unit dasar NKRI yang menjembatani antara masyarakat dan pemerintah. Nah, musyawarah seperti gotong royong yang menjadi praktik Pancasila, sila ketiga dan sila keempat. Nah, untuk kecamatan itu adalah koordinasi vertikal program nasional seperti kependudukan dan ekonomi lokal untuk ciptakan identitas toleransi di multikultural. Nah, RT RW ini sebagai unit sosial terkecil. Nah, RT itu sebagai kepala keluarga kecil. Nah, dan RW itu adalah gabungan dari RT. Selanjutnya itu desa atau kelurahan sebagai pemerintahan dasar. Nah, desa itu adalah otonom, hak atau asal-usul dana desa untuk dipergunakan bagian infrastruktur, demokrasi, BPD, kelurahan atau ASN, lurah juga layani KTP dan KK urban. Selanjutnya itu adalah kemandirian desa, kewenangan adat, keuangan BUMDes, demokrasi lokal, dan pelestari budaya. Kelima, kelurahan sebagai unit administratif. Nah, fokusnya itu pada pelayanan publik dan program kemiskinan. Nah, selanjutnya itu adalah hubungan dengan pemerintahan lebih tinggi. Nah, kecamatan itu penghubung antara camat, mengawasi desa atau kelurahan, dan program nasional. Ketujuh, ruang pemberdayaan masyarakat. Nah, posyandu, PKK, UMKM, dan gotong royong itu untuk kuatkan solidaritas. Selanjutnya itu kecamatan sebagai wilayah administratif. Nah, perangkat daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu koordinasi, musrembang, dan mediasi konflik. Selanjutnya itu makna NKRI dalam struktur wilayah. Nah, satu kesatuan politik dan hukum dari RT ke pusat, terapkan hukum nasional hierarkis. Selanjutnya itu adalah pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Nah, keberagaman kebudayaan Indonesia seperti suku, bahasa, agama itu butuh kerjasama Bhinneka Tunggal Ika untuk mencegah konflik dan bangun kepercayaan, modal sosial seperti gotong royong. Historis inilah yang membangun solidaritas dalam masyarakat. Itu adalah menumbuhkan semangat kerjasama dan persatuan. Dasarnya itu Pancasila pada sila yang ketiga, praktiknya itu dalam pendidikan karakter sekolah seperti pramuka dan juga gotong royong. Setelah materi selanjutnya itu adalah materi dari kelompok 12 dengan judul makalahnya adalah struktur wilayah yang lebih luas kabupaten atau kota dan provinsi sebagai bagian NKRI. Perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Nah, materi yang pertama adalah struktur wilayah yang lebih luas sebagai bagian NKRI. Struktur wilayah NKRI berbasis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dengan kekuasaan pusat didelegasikan ke daerah otonom, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan hingga desa atau kelurahan untuk pelayanan publik dan persatuan nasional.
Nah, yang pertama itu provinsi sebagai wilayah administratif tingkat 1. Provinsi itu menghubungkan pusat dengan kabupaten atau kota. Gubernur ganda berperan sebagai kepala daerah dan wakil pusat. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur otonomi untuk urusan lintas kota atau kabupaten, sumber daya alam, pembangunan, pendidikan atau kesehatan menengah, juga tugas pembantuan pusat. Kedua, kabupaten atau kota sebagai wilayah administratif tingkat 2. Nah, kabupaten atau pedesaan luas dan kota adalah urban padat secara hukum dipimpin bupati atau wali kota plus DPRD yang fokus pada pelayanan langsung. Bagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 didefinisikan sebagai daerah otonom konkuren. Nah, ini adalah wajib pelayanan dasar pendidikan dasar, kesehatan primer, dan infrastruktur. Juga wajib non-dasar seperti tenaga kerja, lingkungan, dan UMKM. Pilihan seperti pariwisata dan pertanian lokal. Materi selanjutnya itu adalah perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan sebagai wujud bela negara. Nah, gotong royong itu adalah kerjasama tanpa bayar untuk kepentingan umum. Tumbuh dari kesadaran sosial, ini menjadi ciri khas bangsa yang terkandung dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Bela negara adalah sikap cinta NKRI berbasis Pancasila atau UUD 1945 untuk menghadapi ancaman termasuk gotong royong yang memperkuat solidaritas dan keutuhan wilayah. Contohnya, kerja bakti lingkungan, bantu rumah ibadah lintas agama, gotong royong bencana, dan bangun infrastruktur desa. Itu tadi adalah materi yang bisa saya sampaikan, materi dari kelompok 8, 9, 10, 11, dan 12. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Aziza Yasmin Azalwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa gitu aja nggak tahu sih? Senyum itu kayak gini. Sapa itu kayak gini. Halo guys.